Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Di mata warga kampung, Ibu Rahayu adalah lambang keanggunan. Wajahnya bersih, kulitnya cerah, dan senyumnya selalu terjaga meski usianya sudah melewati kepala 5. Para tetangga sering berbisik, Ibu Ajeng itu seperti tak pernah tua ya. Tapi di balik pujian itu, ada sesuatu yang tak pernah mereka lihat. Mata ibu yang kadang pandangannya kosong, seperti menatap ke dunia lain. Ajeng, anak sematawayangnya, mulai merasakan keanehan sejak ulang tahunnya yang ke-17. Malam itu, saat semua orang tertawa dan bernyanyi, Ajeng melihat ibu berdiri di sudut dapur, menatap cermin kecil dengan senyum yang tak biasa. Senyum itu dingin, kaku, dan bukan milik ibu. Sejak malam itu, Ajeng mulai mengalami mimpi buruk. Ia melihat bayangan wanita tua merangkak keluar dari kamar ibunya dengan mata hitam legam dan mulut penuh jarum. Setiap pagi, tubuh Ajeng terasa berat seperti ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Ia mulai sering pingsan di sekolah, dan ketika sadar, ia selalu menangis tanpa tahu sebabnya. Pak Rasman, suami Ibu Rahayu, mulai curiga. Ia bukan orang yang percaya hal gaib, tapi perubahan Ajeng dan sikap istrinya membuatnya gelisah. Ibu Rahayu jadi mudah marah, sering bicara sendiri, dan kadang tertawa di tengah malam. Ia juga mulai menghindari salat dan tak mau disentuh oleh Pak Rasman. Suatu malam, Ajeng terbangun karena mendengar suara gemerisik dari kamar ibu. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat ibu duduk bersila di depan cermin, mengusap wajahnya dengan sesuatu yang berkilau. Di sampingnya ada mangkuk berisi darah ayam dan bunga melati yang sudah layu. Ibu bergumam, "Cantik itu kekuatan, aku tak mau kehilangan ini." Ajeng mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu harus bicara pada siapa. Di sekolah, ia mulai dijauhi teman-teman karena sering kesurupan ringan. Di rumah, ia merasa diawasi. Bahkan saat mandi, ia merasa ada yang menatap dari balik tirai. Puncaknya terjadi saat Ajeng pingsan di kelas dan tubuhnya kejang. Guru agama yang menolongnya berkata, "Ini bukan medis, ini gangguan." Pak Rasman akhirnya membawa Ajeng ke seorang ustadz yang dikenal bisa meruqyah. Nama itu adalah Ustadz Ismail. Namun sebelum ruqyah dilakukan, Ustadz Ismail meminta satu hal. Saya harus tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Karena gangguan ini bukan hanya pada anaknya, ada sesuatu yang lebih dalam. Pak Rasman terdiam. Ia tahu istrinya menyimpan rahasia. Dan rahasia itu mungkin adalah susuk, yang dulu pernah ia dengar dari bisik-bisik tetangga, tapi tak pernah ia percaya. Di malam yang sunyi, Ajeng duduk di kamarnya, menatap foto lama ibunya. Di foto itu senyum ibu tampak hangat, tapi kini senyum itu berubah menjadi mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Dan Ajeng tahu, jika ia tak segera menemukan jawabannya, senyum itu akan menjadi kutukan yang menelan seluruh keluarganya. Aku tak tahu bahwa kecantikan ibu berasal dari perjanjian gelap dengan wanita yang tak sepenuhnya manusia. 20 tahun lalu, Ibu Rahayu bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah penjual jamu keliling yang sering diremehkan karena penampilannya yang kusam dan tubuhnya yang kurus. Di pasar, ia sering mendengar bisikan pedagang lain. "Kalau mau laris, kamu harus cantik. Cantik itu magnet." Kata-kata itu menancap dalam, menjadi luka yang tak sembuh. Suatu malam, saat hujan mengguyur kampung, Ibu Rahayu mendatangi sebuah rumah tua di pinggir hutan. Rumah itu dikenal sebagai tempat tinggal Nyi Wigening, dukun wanita yang katanya bisa mengubah wajah siapapun menjadi memesona. Tapi harga yang diminta bukan uang. Nyi Wigening menyambut dengan senyum yang tak menyentuh mata. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu yang aneh. Kulitnya terlalu halus, matanya terlalu hitam, dan aroma melatinya terlalu tajam. Ia berkata pelan,
Kau datang karena ingin dilihat, tapi yang akan melihatmu bukan hanya manusia. Ibu Rahayu ragu, tapi rasa sakit hati karena diremehkan lebih kuat dari ketakutannya. Ia mengangguk. Nyi Wigening lalu membuka kotak kayu berukir kuno. Di dalamnya ada jarum emas kecil, segumpal rambut, dan batu hitam berkilau. Ini bukan susuk biasa. Ini susuk penjaga. Ia akan membuatmu cantik, tapi kau harus memberinya makan. Makan? Tanya Ibu Rahayu. Bukan makanan biasa. Ia makan perhatian, pujian, dan darah keturunanmu. Ibu Rahayu terdiam. Tapi Nyi Wigening menatapnya tajam. Cantik itu kekuatan, dan kekuatan harus dijaga. Kau siap? Dengan tangan gemetar, Ibu Rahayu menerima susuk itu. Jarum emas ditanam di bawah kulit pipinya, dan batu hitam disimpan di bawah bantalnya. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Wajahnya bersinar, dagangannya laris, dan lelaki mulai melirik. Ia menikah dengan Pak Rasman dan melahirkan Ajeng. Namun sejak Ajeng lahir, mimpi buruk mulai datang. Bayi itu sering menangis tanpa sebab, dan tubuhnya dingin seperti es. Ibu Rahayu tahu, susuk itu mulai menuntut imbalan, dan imbalannya adalah darah keturunannya. Tahun demi tahun berlalu, dan Ibu Rahayu tak pernah kembali ke rumah Nyi Wigening. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia bermimpi tentang wanita berambut panjang yang berdiri di depan cermin berkata, "Waktunya memberi makan." Kini, Ajeng mulai mengalami gangguan, dan Ibu Rahayu tahu susuk itu tak hanya menempel di wajahnya. Ia telah menanam kutukan yang tumbuh di darah anaknya. Di sudut kampung, rumah Nyi Wigening masih berdiri. Tapi, tak ada yang berani mendekat. Mereka bilang Nyi Wigening bukan lagi manusia. Ia adalah penjaga susuk, pemakan jiwa, dan pemilik cermin yang bisa melihat masa depan dan menagih masa lalu. Aku tak tahu kapan tubuhku mulai bukan milikku. Tapi setiap malam, aku merasa dijamah oleh sesuatu yang tak terlihat. Ajeng duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut sambil menatap jendela yang tertutup rapat. Di luar, angin malam berdesir pelan, tapi di dalam tubuhnya, badai tak kunjung reda. Sudah seminggu ia tak masuk sekolah. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan matanya seperti kehilangan cahaya. Setiap malam, Ajeng bermimpi berada di lorong gelap yang tak berujung. Di ujung lorong itu, ada sosok wanita tua dengan wajah penuh jarum, memanggilnya pelan. "Ajeng, waktumu sudah dekat." Ia terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah, tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Pak Rasman mencoba membawa Ajeng ke dokter. Hasilnya nihil. "Secara medis, anak Bapak sehat," kata dokter sambil mengernyit. Tapi Ajeng tahu, tubuhnya sedang dimakan dari dalam. Bukan oleh penyakit, tapi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ibu Rahayu semakin tertutup. Ia tak pernah bicara tentang susuk, tapi Ajeng mulai melihat tanda-tandanya. Setiap malam, ibu duduk di depan cermin, mengusap wajahnya dengan minyak beraroma melati. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang menangis tanpa suara. Dan setiap kali Ajeng mendekat, ibu menjauh, seolah takut disentuh. Suatu malam, Ajeng mengalami kesurupan berat. Tubuhnya kejang, matanya terbalik, dan ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Aku penjaga susuk. Anak ini milikku. Dia tumbal yang dijanjikan." Pak Rasman panik, memanggil tetangga dan mencoba membacakan ayat-ayat suci. Tapi suara itu hanya tertawa, lalu tubuh Ajeng terjatuh lemas. Keesokan harinya, Pak Rasman mencari bantuan spiritual. Ia mendengar tentang Ustadz Ismail,
seorang peruqyah yang dikenal mampu menangani gangguan jin akibat sihir dan susuk. Saat bertemu, Ustadz Ismail hanya berkata, "Gangguan ini bukan pada anaknya saja. Ada pintu yang dibuka oleh orang terdekatnya." Pak Rasman terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud. Ajeng mulai menulis di buku hariannya, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia menulis, "Aku merasa ada yang tinggal di tubuhku." Ia tidak tidur. Ia tidak diam. Ia menatap dari balik mataku. Setiap kali ia menulis, tangannya gemetar. Kadang huruf-huruf berubah menjadi simbol tak dikenal, seolah bukan ia yang menulis. Di sekolah, teman-temannya menjauh. Mereka takut. Ada yang bilang Ajeng membawa sial. Ada yang melihat bayangan hitam di belakangnya saat ia berjalan. Ajeng merasa terasing bahkan dari dirinya sendiri. Di rumah, aroma melati semakin kuat. Cermin di kamar ibu mulai retak, dan Ajeng mendengar suara-suara dari balik kaca. "Cantik itu kutukan, kau adalah bayarannya." Hahaha. Ajeng tahu, ini bukan sekedar gangguan. Ini adalah warisan gaib dari susuk yang ditanam ibunya. Dan jika ia tak segera diselamatkan, tubuhnya akan menjadi wadah bagi sesuatu yang bukan manusia. Aku tak tahu bahwa suara ayat suci bisa membuat tubuh ibu bergetar, dan jin yang bersemayam di balik kecantikannya menjerit dalam amarah. Hari itu, langit mendung menggantung di atas rumah keluarga Rasman. Udara terasa berat, seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Di ruang tamu, Ustadz Ismail duduk bersila, membuka mushaf kecil dan menyiapkan air ruqyah. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia sudah sering menghadapi gangguan jin, tapi kasus ini terasa berbeda. Ajeng duduk di samping ayahnya, tubuhnya gemetar. Ibu Rahayu menolak ikut duduk. Ia berdiri di ambang pintu, menatap tajam ke arah Ustadz Ismail. "Apa yang kau lakukan di rumahku?" Suaranya serak, tapi bukan suara yang biasa Ajeng dengar. Ustadz Ismail tidak menghiraukannya. Ia mulai membaca ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, dan potongan dari surah Al-Baqarah. Baru beberapa ayat dibacakan, tubuh Ibu Rahayu mulai bergetar. Matanya membelalak dan ia tertawa pelan, tawa yang dingin dan menusuk. "Berhenti," jeritnya. "Dia milikku dan dia sudah melakukan perjanjian denganku, dan susuk yang dia pakai ini adalah milikku." Pak Rasman memeluk Ajeng yang mulai menangis. Ustadz Ismail tetap melanjutkan bacaan. Suaranya semakin lantang. Ibu Rahayu jatuh tersungkir, merangkak ke arah cermin di ruang tengah. Ia menatap bayangannya sendiri dan berkata, "Lindungi aku, jangan biarkan mereka mengambilmu." Tiba-tiba, lampu rumah padam. Aroma melati menyengat, bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh, lalu suara bisikan yang tak bisa dimengerti. Ajeng menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk ke kepalanya. Ustadz Ismail menyiramkan air ruqyah ke lantai, dan suara jeritan terdengar dari tubuh Ibu Rahayu. Ia menggeliat, lalu berbicara dengan suara berat dan dalam. "Aku jin penjaga susuk. Aku tinggal di tubuhnya sejak malam perjanjian. Anak ini adalah tumbal. Jangan ganggu kami." Ustadz Ismail menatap tajam. "Kau bukan pemilik tubuh ini. Kau diusir dengan izin Allah." Ritual ruqyah berlangsung hampir 1 jam. Ibu Rahayu muntah cairan hitam dan tubuhnya lemas. Jin itu tak sepenuhnya keluar, tapi melemah. Sebelum menghilang, ia berkata, "Perjanjian belum selesai. Susuk masih tertanam. Aku akan kembali." Setelah ruqyah, rumah terasa lebih ringan, tapi tidak sepenuhnya tenang. Ibu Rahayu menangis,
memeluk Ajeng dengan tubuh gemetar. "Maafkan ibu hanya ingin terlihat cantik. Tapi ibu tak tahu, harga yang harus dibayar adalah kamu." Ajeng tak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya sambil menatap cermin yang kini retak di sudut ruangan. Di balik retakan itu, ia merasa ada mata yang masih mengawasi. Ustadz Ismail memberi peringatan terakhir. Selama susuk belum dilepas, gangguan akan terus datang. Ibu harus bertaubat dan susuk itu harus dimusnahkan. Jin itu terikat pada benda, bukan hanya pada tubuh. Pak Rasman mengangguk. Ia tahu ini baru permulaan. Dan untuk menyelamatkan Ajeng, mereka harus menghadapi masa lalu yang selama ini disembunyikan. Kecantikan bukanlah berkah jika dibeli dengan darah dan jiwa. Dan malam itu kami tahu, perjanjian gaib tak bisa dibatalkan tanpa korban. Setelah ruqyah pertama, suasana rumah Rasman tak lagi sama. Meski jin susuk melemah, bayangannya masih terasa di setiap sudut ruangan. Ibu Rahayu tampak lebih tenang, tapi sorot matanya menyimpan ketakutan yang belum selesai. Ia mulai bicara pelan, mengungkap masa lalu yang selama ini dikubur rapat. "Aku dulu bukan siapa-siapa," katanya lirih. "Waktu itu aku bertemu seorang perempuan di pasar malam. Dia menawarkan kecantikan abadi. Dengan satu syarat, aku harus menanam susuk dan menjaga perjanjian." Ajeng menatap ibunya, tak percaya. "Perjanjian apa?" Ibu Rahayu menggigit bibirnya. "Setiap 7 tahun harus ada tumbal. Bukan nyawa, tapi energi muda. Anak perempuan yang lahir dari tubuhku akan jadi penawar agar susuk tetap aktif." Pak Rasman berdiri, wajahnya pucat. "Jadi, Ajeng?" "Ya," jawab Ibu Rahayu. "Ajeng adalah tumbal berikutnya. Tapi aku tak sanggup. Aku ingin memutus perjanjian itu." Ustadz Ismail dipanggil kembali. Kali ini beliau menjelaskan bahwa susuk bukan sekedar benda gaib, tapi simbol ikatan antara manusia dan jin. Untuk memutusnya, harus dilakukan pemutusan perjanjian di tempat asalnya. Di makam tua di pinggir hutan, tempat susuk pertama kali ditanam. Malam itu mereka berempat, Pak Rasman, Ajeng, Ibu Rahayu, dan Ustadz Ismail berangkat ke lokasi. Di tengah hutan mereka menemukan makam tua yang ditandai dengan batu hitam dan sesajen yang sudah membusuk. Udara dingin menusuk dan suara angin terdengar seperti bisikan. Ustadz Ismail mulai membaca doa pemutusan. Ibu Rahayu menggenggam susuk yang selama ini disembunyikan di balik kalung emasnya. Saat doa mencapai puncaknya, tanah di sekitar makam bergetar. Dari balik pohon muncul sosok perempuan tua dengan mata merah menyala. "Kau berani mengingkari janji, Rahayu?" Suaranya menggema. Ibu Rahayu menunduk. "Aku menyesal. Ambil kecantikanku, ambil segalanya. Tapi jangan ambil anakku." Sosok itu tertawa. "Sudah terlambat. Perjanjian sudah ditulis dengan darah." Ajeng melangkah maju, menatap sosok itu dengan keberanian yang tak ia sadari sebelumnya. "Kalau harus ada yang membayar, biar aku yang menanggungnya. Tapi aku tak akan tunduk." Ustadz Ismail menyiramkan air ruqyah ke makam dan sosok itu menjerit. Api hitam muncul dari tanah, membakar sesajen dan batu hitam. Ibu Rahayu melempar susuk ke dalam api dan tubuhnya langsung roboh. Jeritan berhenti. Hutan menjadi sunyi. Sosok perempuan itu menghilang, meninggalkan bau melati yang perlahan memudar. Ibu Rahayu. Setelah malam penuh jeritan dan ruqyah yang mengguncang jiwa, rumah Ajeng tak lagi sama. Aroma melati yang dulu menjadi pertanda gangguan, kini berganti dengan bau kayu cendana dan minyak aswad. Tapi ketenangan itu bukan tanda kemenangan. Itu adalah jeda, ruang untuk merenung. Ibu Rahayu duduk di ruang tamu, mengenakan mukena putih yang sudah lama tak disentuh. Di hadapannya, Al-Quran terbuka pada surat Al-Baqarah. Tangannya gemetar saat membaca ayat demi ayat, seolah setiap huruf adalah duri yang mengingatkan pada dosa masa lalu. "Aku tak tahu berapa banyak orang yang telah aku sakiti," bisiknya pada Ajeng. "Tapi aku tahu aku harus mulai dari sini, pertaubatan."
Ajeng hanya diam. Ia masih menyimpan luka. Bukan hanya karena gangguan gaib, tapi karena rasa kecewa pada ibunya sendiri. Tapi di balik diamnya, ada harapan. Ia melihat perubahan. Bukan perubahan fisik, tapi spiritual. Ibu Rahayu mulai sholat 5 waktu, mulai berpuasa sunnah, dan setiap malam menangis dalam sujud panjang. Ustadz Ismail datang kembali. Kali ini bukan untuk mengusir, tapi untuk membimbing. Taubat bukan hanya pengakuan. Ia harus disertai penghambaan hanya Allah dan berlepas diri dari jin. Ibu Rahayu memutuskan untuk mengunjungi orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia meminta maaf kepada mantan rekan bisnis yang bangkrut karena praktik pesugihan. Ia mengembalikan uang yang dulu didapat dari jalan gelap. Beberapa menolak, beberapa menangis, dan satu orang bahkan meludahinya. Tapi ia tetap melangkah. Di sisi lain, Ajeng mulai menulis. Ia menuliskan semua yang ia alami, dari awal gangguan, perjanjian susuk, hingga malam pembebasan. Tulisan itu bukan untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah cara untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Namun, luka itu tak sepenuhnya hilang. Di malam-malam tertentu, Ajeng masih bermimpi tentang wajah Nyi Wigening. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, merasa ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Tapi ia tak lagi takut. Ia hanya membaca doa perlindungan, lalu kembali tidur. Suatu hari, Ajeng bertanya pada ibunya, "Kalau semua sudah dibebaskan, kenapa aku masih merasa ada yang tertinggal?" Ibu Rahayu menjawab pelan, "Karena luka spiritual tak bisa dihapus. Ia hanya bisa dirawat, seperti bekas luka bakar. Ia akan tetap ada, tapi kita bisa belajar hidup dengannya." Ajeng berdiri di depan cermin yang dulu menjadi pintu gangguan. Cermin itu kini retak, tapi tidak diganti. Ia memilih membiarkannya seperti itu, sebagai pengingat bahwa keindahan tak selalu datang dari kesempurnaan. Aku bukan korban. Aku bukan penyintas. Aku adalah saksi dari dosa yang bertaubat. Dan aku akan menjaganya agar tak ada yang jatuh ke lubang yang sama.